Saudara, berbagai varian baru virus corona telah masuk ke Indonesia. Untuk itu, semua pihak diminta lebih waspada. Karena beberapa varian baru virus corona memiliki kemampuan menular lebih cepat. Dari hasil evaluasi, ada 54 kasus mutasi yang baru terjadi di Indonesia. Kemudian bertemu hingga akhirnya menular virus corona. Kita akan lihat bersama, ya. Masyarakat diminta untuk lebih waspada menghadapi virus corona di Indonesia yang bertambah. Beberapa varian baru virus corona ditemukan di Indonesia yang cepat yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zata Mesa Saputra dengan NIM 2005230 dari kelas TKVA Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Dari sini saya akan menjelaskan bagaimana pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia akibat masyarakat tidak sensitif. Dan seperti kita tahu, perkembangan dari COVID-19 di Indonesia ini sudah terjadi sejak tahun lalu, tepatnya pada bulan Februari dan bulan Mei, tetapi hingga kini pertambahannya pun masih belum selesai. Untuk pembahasan yang lebih lanjut akan dilanjutkan dalam video ini setelah yang satu ini. Jadi pandemi ini merupakan kondisi yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan pandemi merupakan organisme yang sebagian besar orang tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Dapat menular dengan mudah dari satu orang ke orang lain dan menyebabkan penyakit parah sesuai dari kutipan dari Kilborn tahun 1997. Dan latar belakang adanya COVID-19 itu sendiri itu dimulai dari virus ini mulai muncul di Wuhan untuk pertama kalinya. Dan indikasinya waktu itu adalah dari seorang kakek tua yang tiba-tiba mengalami sakit dan ternyata diindikasikan oleh positif COVID. Dan untuk saat ini perkembangan virus COVID-19 di dunia pun sudah memiliki berbagai macam jenis baru. Tetapi untuk di Cina sendiri mereka memiliki banyak sekali bentuk penanganan sehingga hingga saat ini kasus COVID-19 di Cina pun akhirnya sudah selesai. Tetapi tidak halnya dengan Indonesia dengan masyarakatnya yang masih tidak sensitif. Berdasarkan hasil akumulasi Google pada Maret tahun 2021, hasil dari positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1,3 juta jiwa. Sehingga bisa dibilang angka dari jumlah positif tersebut bisa dibilang tidak sedikit. Hal tersebut atau penambahan kasus positif COVID-19 yang terus bertambah ini juga bisa dipengaruhi oleh misinformasi atau ketidakmauan untuk mencari wawasan lagi. Atau merasa sudah cukup kebal dari penyakit atau sudah cukup tahu sehingga merasa tidak membutuhkan ilmu tersebut. Sehingga mereka bisa bertindak secara leluasa dan juga tidak memiliki protokol kesehatan ketika mereka berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Hasil dari penelitian yang saya dapatkan adalah alasan masyarakat bisa menjadi tidak sensitif adalah karena masyarakat merasa kesepian. Yang kedua, masyarakat masih merasa ada yang menganggap bahwa virus ini adalah mengada-ngada atau tahayul. Dan juga masyarakat juga bagi yang merasa anti dengan tidak melakukan bersosial, mereka tetap memaksakan diri. Dalam hal ini, masyarakat masih berindividualis dalam berpikir. Ambil contoh adalah masyarakat yang masih ingin berpergian keluar rumah tetapi tidak mengingat bahwa virus ini bisa menular dengan masyarakat yang lain dan mereka juga bisa memberikan dampak yang buruk bagi orang yang berdampak akibat tindakannya ia sendiri. Seperti melakukan kegiatan di luar rumah atau mungkin yang menyebabkan suatu tempat bisa menjadi penuh seperti pusat perbelanjaan atau tempat hiburan akibat masyarakat tidak sensitif, itu juga menjadi salah satu tempat yang benar-benar menjadi tempat yang paling efektif untuk penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah masyarakat yang masih menganggap ini tahayul adalah masyarakat yang tadi adalah tidak memiliki informasi yang cukup sehingga masyarakat masih tidak yakin dengan adanya atau tidak dari COVID-19. Ditambah juga kondisi dari politik dan pemerintahan Indonesia saat ini masih sangat mengalami simpang siur atau masih terasa abu-abu sehingga masih menimbulkan banyak ketidakpastian hukum atau rasa dari masyarakat itu sendiri mengenai COVID-19 itu. Dan untuk masalah masyarakat yang anti dengan tidak bersosial, mereka merasa bahwa mereka bisa merasa sedih dan takut. Tetapi mereka tidak mempedulikan dengan COVID justru bisa membuat mereka lebih takut dan sedih lagi ketika memang mereka sudah terjangkit oleh virus tersebut. Lalu kita lihat dampak dari virus ini dari perspektif lain jika kita bandingkan ke perspektif sosial. Jika kita lihat ke perspektif sosial, masyarakat lebih banyak yang terjangkit dari virus COVID ini.
Dan sedangkan kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali UMKM yang tutup. Meskipun banyak sekali perusahaan yang besar yang mengalami defisit, tetapi mereka masih bisa menetapkan berbagai macam strategi agar menjadikan perusahaannya tetap stabil, tetapi tidak dengan UMKM. UMKM banyak dikelola oleh orang yang tidak memiliki wawasan untuk pengelolaan usaha yang seperti usaha besar, sehingga dari itu banyak sekali usaha yang tutup ditambah dengan pemasukan yang modal yang juga kian berkurang akibat pandemi ini. Ditambah juga banyak sekali orang yang menganggur sehingga menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia semakin turun akibat adanya pandemi COVID-19. Dan ini juga yang menjadi rangsangan bagi masyarakat untuk tetap terpaksa untuk bekerja keluar rumah akibat tidak adanya cara lain untuk bekerja bagi tetap menghidupi keluarganya. Pemerintah sebenarnya sudah banyak sekali memberikan berbagai macam protokol atau berbagai macam penanganan agar penambahan COVID-19 ini bisa ditekan. Tetapi sayangnya tidak begitu diindahkan oleh masyarakat akibat faktor-faktor yang tadi. Sehingga bisa dibilang pemerintah perlu cara yang lain agar bisa menjadikan penanganan COVID-19 ini lebih efektif dan bisa lebih menurunkan lagi jumlah positifnya. Dan pemerintah bisa bekerja dengan desainer agar bisa kontribusi untuk penanganan COVID-19 ini seperti memberikan objek visual agar bisa dipahami oleh masyarakat dengan bentuk visual yang menarik dan juga visual engaging dan juga bisa dimengerti oleh baik masyarakat, baik golongan muda dan tua, sehingga itu juga bisa menjadi kontribusi yang cukup membantu bagi pemerintah dari desainer. Selain itu, problem solving yang bisa dilakukan, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan Hankam untuk memberikan penanganan yang lebih ketat agar tidak bisa lagi menoleransi tindakan untuk melawan tindakan untuk tidak menaati protokol selama masih adanya pandemi COVID-19 seperti penahanan jalan atau pemblokan jalan, yaitu penutupan berbagai macam tempat yang bisa merangsang banyak datangnya masyarakat umum untuk berkumpul dan lain sebagainya. Dan satu lagi, untuk penanganan COVID-19 sendiri itu juga harus dimulai dari masyarakat itu sendiri atau dimulai dari diri kita sendiri atau mereka sendiri dengan harusnya merasa sadar dan juga merasa awas. Dengan merasa sadar, masyarakat akan berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak diajukan selama pandemi COVID-19, dan ketika mereka awas, mereka bisa lebih mengetahui untuk cara untuk menjaga diri dan juga untuk mengantisipasi kegiatan yang bisa terjadi dan bisa berdampak pada mereka selama pandemi COVID-19 itu. Sehingga bisa disimpulkan adalah tindak tanggap COVID-19 itu juga dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Tidak melihat rendah tingginya, tidak melihat masyarakat, tetapi juga aparatur negara dan pemerintah juga. Jadi ketika semuanya bersama, maka kita bisa bersama-sama untuk menekan perkembangan dari virus COVID-19 itu sendiri di Indonesia. Dan juga di luar sana atau di seluruh dunia. Jika memang mereka memiliki masalah yang sama, semoga saja di masa depan COVID-19 bisa terhindar atau bisa terhentikan di masa depan. Sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali normal dan juga kembali lagi kehidupan yang seperti biasa atau sedia kala seperti sebelum adanya COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan menjadikan dunia tempat yang nyaman bagi para penduduknya. Dan itu saja menjadi video pembahasan artikel jurnal saya mengenai pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia akibat masyarakat yang tidak positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.